Hai guys, Oh, hi. kembali lagi sama saya, si Mabret di channel Intelek Outfit alias Berintelek sambil ngoutfit. Gimana kabarnya hari ini? Masih pura-pura lesu setelah pulang dari warteg? Cuau, cuau. Oke, langsung saja daripada berlama-lama di video ini, karena besok saya harus menghadiri acara di Malaysia, yaitu Hitanan Upin dan Ipin, jadi agak sibuk ya. Di video kali ini akan membahas baju koko yang katanya sih biasa dipakai orang Cina. Penasarin? Cekicrot. Oh iya, sebelumnya kalian udah pada tahu belum sih? Istilah baju koko dulu muncul karena pria Tionghoa di Indonesia yang mengenakan baju itu disebut engko-engko dan akhirnya disebut baju koko. Dikutip dari kompas.com, konon istilah baju koko muncul karena pria Tionghoa yang mengenakan baju tuikhim disebut engkongko, yang artinya kakak lelaki, emas, atau om. Kalau engkingki berarti engkong. Baju tuikhim adalah pakaian sehari-hari pria Tionghoa yang dipadukan dengan celana panjangnya hingga mata kaki. Lambat laun, baju tuikhim juga digunakan oleh warga pribumi seiring membaurnya masyarakat Tionghoa dengan pribumi sejak berdirinya Perhimpunan Tionghoa di Hindia Belanda pada tahun 1911. Cerita selesai. Tapi bohong. Wait a minute. Who are you? Dikutip dari detik.com, dalam sejarah pendidikan di Indonesia, komunitas Tionghoa Hue Koan atau THHK kerap terlupakan. Padahal organisasi ini lebih dulu merintis pendidikan di Hindia Belanda mendahului Budi Utomo. Budi Utomo lahir pada tahun 1908, sementara THHK dibentuk pada tahun 1900. Setahun setelah komunitas ini berdiri, mereka langsung membangun sekolah THHK di Batavia. Sekolah THHK tersebut memiliki nama lain Pahoa yang merupakan bentuk pendek dari Pate Koan Tionghoa Hue Koan. Sekolah THK di Batavia berada di Jalan Patekoan nomor 31 yang sekarang merupakan jalan perniagaan. THK dahului Budi Utomo. Nah, komunitas THK mendirikan sekolah karena memiliki rasa senasib sebagai korban diskriminasi pemerintah kolonial Hindia Belanda. Mereka kan kalau kita tahu dibatasi pergerakannya, tinggalnya di pecinan, terus kemudian untuk anak-anak juga pendidikannya sama saja dengan warga setempat, ucap Bapak Asmi. Kala itu ada politik segregasi Hindia Belanda di mana strata sosial pertama ditempati oleh etnis Belanda, komunitas Arab dan Tionghoa di strata tengah, lalu kelas ketiga adalah pribumi. Bagaikan pemerintah sekarang, memang dari dulu tumpul ke atas, tajam ke bawah, rakyat selalu dinomortigakan. Cuau, cuau. Kelas kedua dan ketiga itu memiliki nasib yang sama. Mereka tidak memiliki askes yang baik terhadap pendidikan. Inilah yang kemudian melatar belakangi orang-orang Tionghoa mendirikan sekolah THK tersebut. Azmi mengisahkan. Pada akhirnya, sekolah yang didirikan THK menjadi inspirasi tidak hanya untuk Budi Utomo, namun juga untuk komunitas Arab Jamiiyat Khair yang lahir pada tahun 1905. Lembaga pendidikan yang juga harus diingat oleh kita sebagai bangsa ya THK ini, selain Budi Utomo, selain Jamiiyat Khair, selain Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, ucap Bapak Asmi. Kala itu, sekolah yang dibangun komunitas Tionghoa ini mampu merambah hingga menjadi lebih dari 100 cabang hampir di seluruh Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan area Hindia Belanda lainnya. Lumayan besar kan pada waktu itu.
Keberadaan THHK rupanya membuat pemerintah kolonial Hindia Belanda khawatir hingga mendirikan sekolah tandingan. Biasa nggak mau kesaing, bersaing dalam segi pendidikan emang keren, tapi bersaing untuk mengantri minyak goreng itu jauh lebih keren. Minyak goreng, kami butuh minyak goreng, dan turunkan harganya. Kami cuma orang miskin, jangan mahal kali kalian jual minyak goreng tuh. Wow. Kok gini cok? Mereka kemudian mendirikan tandingannya sekitar 1908. Mereka mendirikan Holland China School atau HCS untuk membendung laju perkembangan THHK. Ujar Bapak Azmi Abu Bakar, pendiri Museum Pustaka Peranakan Tionghoa saat dihubungi wartawan pada Senin tanggal 31 bulan 1 tahun 2022. Jelas bukan? Pada masa sebelum abad ke-19, kehidupan antara masyarakat etnis Tionghoa dan etnis lainnya di Indonesia berjalan dengan damai. Akulturasi dan asimilasi budaya pun terjadi secara alami tanpa harus dipaksakan oleh pemerintah, melainkan didasarkan atas dasar simbiosis mutualisme. Tetapi pada saat penjajahan Belanda, mulailah terjadi sentimen dan antipati di antara kedua belah etnis tersebut. Hal tersebut dikarenakan kebijakan yang diterapkan pihak Belanda untuk memecah belah kedamaian berupa pembedaan status di mana etnis Tionghoa ditempatkan di atas pribumi. Selain itu, pihak Belanda mengelompokkan etnis Tionghoa untuk tinggal di dalam suatu kawasan yang berada di dalam kota pecinan agar mempermudahkan pengawasan akan etnis Tionghoa. Pengelompokan tersebut dimaksudkan agar tidak adanya kerjasama pemberontakan antara etnis Tionghoa dengan pribumi untuk menjatuhkan Belanda. Nah, etnis Tionghoa juga diwajibkan untuk menggunakan atribut yang menunjukkan identitas budaya Tionghoa. Contohnya, berupa rambut yang harus dikuncir, terpengaruh oleh migran Tionghoa yang datang pada waktu Tiongkok dikuasai oleh bangsa Manchu. Seperti di film Shaolin Kung Fu. Cuau, syat. Nah, kalian tahu gak sih siapa bangsa Manchu itu? Suku Manchu adalah salah satu dari 5 suku besar di Republik Rakyat Tiongkok sekarang ini. Suku ini pernah berjaya dengan mendirikan dinasti Qing yang memerintah pada dari tahun 1636 sampai dengan tahun 1911. Lumayan lama bukan dinasti Qing? Oke, udah tahu kan tentang bangsa Manchu? Ingat, Manchu, bukan mancung, karena yang mancung cuma mabret, cuau. Yuk, balik lagi. Karena seringnya masyarakat Tionghoa mengenakan Tui Kim sembari berbaur dengan masyarakat pribumi, lama-kelamaan masyarakat pribumi sering menyebutnya baju koko dan mulai dikenakan untuk beribadah dan merayakan hari raya oleh umat muslim pada saat itu. Karena pakaiannya sesuai dengan adab berpakaian pria muslim menurut syariat Islam. Menutup aurat dimulai dari bagian tubuh hingga pusar dan lutut. Jadi gitu Sobat Mabret tentang asal-usul istilah nama kemeja koko yang sering digunakan oleh umat muslim. Pada dasarnya, manusia memiliki keinginan untuk mengetahui mengenai asal-usulnya. Agak kepo-kepo asik. Hal tersebut dapat dilihat dari manusia yang ingin mengetahui dari mana ia berasal. Siapa manusia yang pertama kali hidup? Bagaimanakah wujud manusia pertama kali? Bagaimana kehidupan manusia pada zaman dahulu? Dan lain-lain. Oleh karena itu, diperlukan sebuah media yang dapat membantu manusia untuk memenuhi hasrat keingintahuannya. Dalam konteks ini manusia yang dibahas yaitu masyarakat Tionghoa di Indonesia. Pemilihan konteks Tionghoa di Indonesia dikarenakan masyarakat Tionghoa yang sudah memberikan banyak andil bagi bangsa Indonesia seperti dalam segi ekonomi, sosial, politik, budaya, hingga pendidikan, bahkan fashion. Pesan yang dapat kita ambil dari sejarah ini, berbanggalah menjadi orang Indonesia dan selalu nego saat membeli baju koko. Seperti jutsu mama, kalau gak dikasih ya tinggal pergi, kalau dikasih balik lagi. Udah Simbal 15.000 aja ya sama langganan. Langganan apaan Bu? Saya baru lihat ibu loh. Aduh, jangan pura-pura lupa deh, masih muda udah lupa-lupa. Bentar ya, saya cek dulu nih bajunya. Duh, apa ya biar bisa kurang? Tuh Mbak, ada yang keluar-keluar jahitannya loh. Tuh, lihat tuh. Wow,
Saya Mabret dari tim Intelek Outfit pamir undur diri. Om Deddy Minum Lepios, terima kasih dan adios.